Nah, itu aerasinya ya bagus-bagus, jalan semua ya, kita sudah periksa semuanya sudah bagus ya, aerasi baik yang di kolam bawah maupun yang di kolam atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Dadang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman ya, kita akan membicarakan tentang aerasi. Karena apa? Masalah terbesar ya di kolam bioflok, di kolam sistem bioflok itu adalah aerasi. Ya kan? Diperlukan oleh dua ya, bukan hanya ikan tetapi juga bakteri. Ya, teman-teman. Dan apabila itu tidak ada, jadi vlognya itu bukan jadi vlog, melainkan menjadi nitrit. Ya, jadi masalah teman-teman. Jadi memang harus ada aerasi tanpa jeda teman-teman. Menarik ya teman-teman bahasan ini ya, menarik. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Ya, yang kita akan bahas sekarang ini adalah bagaimana cara kita ya mempertahankan aerasi tanpa jeda, biarpun hanya sebentar teman-teman, ya kan, karena ikan 1 jam saja sudah naik mangap-mangap, magap-magap atau apa namanya, ya kan, 1 jam tuh, 2 jam mereka sudah kehabisan oksigen napas, dan 3 jam ya pengalaman kita di sini mati teman-teman. Jadi nggak ada yang tahan, bukan nggak ada maksudnya. Ini kalau karena tentunya kalau di tempat saya ya, karena kini kolam kecil-kecil, airnya sedikit ya, jadi tebar ikannya banyak gitu teman-teman. Jadi bener-bener sangat ketergantungan dengan aerasi, harus ada. Jadi jangan jeda teman-teman. Bagaimana cara mempertahankan itu teman-teman? Ada 3 teman-teman. Yang pertama, seperti teman-teman lihat ya, mesin aerator atau mesin blower ini ya, itu harus dua ya. Jadi satu sama lain itu menjadi cadangan, menjadi pengganti apabila salah satu rusak ya. Ini fungsinya teman-teman ya, mesin yang ini dengan yang mesin yang ini itu sama-sama mengirimkan angin ya, mengirimkan angin ya. Ini kalau kita cabut satu, ini tetap jalan teman-teman, tetap jalan, cuman tentunya lebih kecil gitu yo. Jadi ya memang kita memerlukan yang lebih besar juga ya, itu ya. Tetapi pada saat kita itu darurat, yang salah satu ini mati teman-teman ya, jadi ini tetap ya jalan meskipun tadi katakan mas kecil, enggak masalah gitu kan, nanti ketahuan kita perbaiki. Bahkan ya kan teman-teman, yang kedua nanti kita bahas, kita harus punya cadangan yang standby. Seperti nanti saya akan perlihatkan teman-teman, saya ada gitu teman, dipersiapkan. Nah, itu mah terserah teman-teman. Ini dengan ini juga, ini kebetulan saya belinya yang sama, ini Resun 370. Ini sama ini sama ya. Yang cadangan itu agak memang saya bedakan, itu yang 200 lebih kecil ya kan, yang cadangan. Tapi nggak apa-apa, kalau mau sama semua juga nggak masalah, mau yang beda juga, bahkan beda merek juga nggak masalah ya. Ini yang saya maksud sebagai cadangannya teman-teman ya. Ini cadangannya ya. Ini mereknya sama, cuman tipenya aja berbeda teman-teman ya. Ini yang GF Resun GF
200 ya. Nah, ini harus dicek teman-teman ya secara berkala. Percuma dong ada cadangan kalau ternyata memang pada saat darurat tetapi tidak bisa nyala ya. Kita coba ya teman-teman ya. Nyala. Coba rasain. Gede banget. Nah, gede banget sebentar. Gede banget. Supaya kelihatan ininya. Tuh. Atau yang mana ya? Kertas biar kelihatan. Tuh. Anginnya ya. Nah, tuh. Ya, teman-teman ya. Tadi yang ketiga ya adalah genset ya. Cara mempertahankan aerasi tanpa jeda ya. Yang ketiga ya adalah genset ya. Nah, ini genset yang saya punya ini seperti ini teman-teman ya. Tipenya ini TG itu Tiger ya 4800E. Tipenya banyak-banyak teman-teman, ada yang lebih besar bahkan ada yang kecil yang cuman bisa diteng-teng gitu teman. Ini kalau ini berat ya. Nah, ini ya teman-teman, powernya 2800 watt, kemudian range powernya 2500 watt ya. Jadi kalau ini saya sekalian buat rumah sekalipun ini bisa teman-teman ya, lebih besar gitu kan. Jadi kalau saya sih recommended ini teman-teman seperti ini. Yuk kita coba teman-teman sekarang. Ini juga ya gampang nih caranya teman-teman ya. Ya tinggal di starternya begini aja ya. Sebentar, saya posisinya harus di sini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, bunyinya kenceng ya, mau nggak mau lah, memang beginilah namanya. Genset ya, harus berani gaduh ya. Memang beginilah bunyinya ya. Ini bensin teman-teman ya, ini bensin. Teman-teman ya, demikianlah saya perlihatkan ke teman-teman ya, dan sekaligus saya melakukan pengecekan ya kan terhadap 3 alat ya penunjang ya untuk mempertahankan aerasi tanpa jeda teman-teman ya. Jadi tidak ada satu jam pun 1 jam lah ya. Ikan itu 1 jam itu udah mulai nggak bagus teman-teman, pada mangap-mangap di atas gitu ya. Dan memang begini teman-teman ya, kita di kolam itu ya bukan hanya ikan yang perlu oksigen ya kan, tetapi juga ada bakteri perlu oksigen. Dan apabila tanpa oksigen itu justru sebaliknya, jadi kontraproduktif, itu si bakterinya yang muncul tuh nitrit, bukan lagi plok teman-teman gitu. Ya, jadi lebih memperburuk ya, air kita apabila tanpa aerasi. Sudah dia kurang oksigen, ditambah lagi dengan masalah bakteri tadi yang berkembang bukan membantu untuk ikan, tetapi kontraproduktif dengan ikan teman-teman ya. Teman-teman ya, itulah yang tadi sudah kita lakukan. Yang pertama pengecekan cadangan ini ya teman-teman ya, ini udah oke. Kemudian juga genset ya kita sudah cek dan oke ya. Kemudian nih, kalau yang blower yang berjalan 2 memang itu sudah berjalan seperti itu teman-teman.
Tetapi saya rekomendasikan ke teman-teman itu harus punya 2, teman-teman. Jangan ada kesempatan jeda, ya. Jangan ada kesempatan jeda. Jadi kalau seandainya itu yang satu rusak, ya kan biasanya gulungannya teman-teman itu. Ini gulungannya. Saya juga pernah pengalaman gulungannya teman-teman. Itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi kalau sudah mandek, ya tidak bisa berputar gitu teman-teman. Saya juga buang gitu loh teman-teman ya. Oke ya. Jadi begitulah ya teman-teman, masalah di kolam bioplok, sistem bioplok ini ya kan adalah aerasi ya. Ingat itu teman-teman ya, Mas Ade. Tetapi sesungguhnya apabila kita sudah melakukan dan memang sudah ada keikatan kita dengan ikan ya kan, seperti kayak begitu, termasuk beli ini juga kita nggak masalah gitu teman-teman ya. Lakukanlah ya. Semoga teman-teman termotivasi ya untuk menyediakan seperti yang kami lakukan, nah setidaknya seperti itu ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.